Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu, segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus, dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa, Kau menjamal ya bibir hamba-Mu ya Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman itu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapkan hati kami, bagian tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang berbentuk logos tulisan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita. 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mujizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Oke. Jadi udah seminggu ini saya akan membahas satu tanggapan nih, kepada Reform nih ya. Dan dia baru lagi bikin seminar. Saya sih sebenarnya kalau mau bikin seminar yang berbentuk ibadah, mengajarkan orang dalam kebenaran, saya paling mau diusahakan itu kalau tidak usah pakai bayar. Karena mau ngajarin orang menjadi benar. Kalau mau jadi benar aja bayar, ya pengikutnya, peminatnya sedikit. Kemarin, kan dalam magang kemarin juga anak saya juga sama teman-temannya kan. Yang Konghucu itu mempertanyakan, kita orang Konghucu, kalau bikin acara ibadah yang berbentuk ibadah apapun, itu yang menyiapkan adalah yang bikin ibadah. Semuanya disiapin, makan apa, tempat ibadah. Orang tinggal datang aja makan. Kenapa kalian Kristen? Orangnya ibadah yang suruh bayar. Nah, jadi karena anak saya bertanya begitu, nah itulah kita ATM memang harusnya seperti itu. Namanya kita yang mengadakan hajatan, yang bikin acara, kita siapin semuanya. Orang tinggal datang, dengar, dan makan. Ya memang kita kalah di sana. Makanya kemarin kan ada sembahyang rebut. Semuanya tinggal datang, sudah disiapin oleh tim panitianya. Ya itu makanya kita itu sulit kebenaran mau digemari oleh banyak manusia. Kenapa? Kita yang datang, kita yang bayar.
Itu dipertanyakan. Jadi si temannya tuh saya nanya ke anak saya, kenapa kalian, dia bilang, "Nah, kalau Kristen ya kalau mau acara ibadah yang datang yang bayar," dia bilang. Kami kan orang Kudus kan kalau tinggal datang aja, semua disiapin sama yang punya acara. Kita mau dengarkan pengajaran kebenaran kan, apa mau makan-makan, mau sebenarnya kan kita terima beres saja. Jadi dipertanyakan itu, saya bilang, emang tuh harusnya benar, emang seperti itu, Pak. Harus seperti itu. Kita kalau mungkin mengajar orang ke dalam kebenaran itu, kita yang siapin semua. Orang itu mau datang aja udah matur nuwun loh. Orang mau datang aja udah terima kasih. Disuruh bayar lagi. Emang kita kelemahan di situ. Itu saya koreksi saya. Nah, di dalam seminggu ini lagi viral ya. Karena membawanya itu nama karismatik. Saya sebenarnya kita ini harusnya ya, kalau mau mengkritik suatu gereja ajaran itu janganlah membawa-bawa organisasi menurut saya. Benar nggak? Harusnya kalau mau mengkritik satu ajaran bilang bagi pendeta yang mengajarkan yang begini, menurut saya adalah kepalsuan. Jangan nyebut satu satu organisasi. Reform gini, ya, ini reform nih. Dalam satu konten yang diwawancarai itu dia mengatakan begini. Reform mengatakan karismatik adalah Kristen palsu. Lalu penanyanya bertanya seperti ini. Apa persoalan dengan karismatik? Apa persoalan dengan karismatik? Jam berapa? Jam 12 ya. Sampai jam 12. Lalu Reform menjawab sebenarnya. Jadi kan ini nggak nyebut nama pendeta kan? Nyebut organisasi kan? Saya juga nyebut organisasi. Reform menjawab seperti itu. Karena mereka mengajarkan manusia percaya untuk dapat uang, percaya untuk dapat lancar, percaya untuk dapat sukses. Yang berarti dia mengartikan sendiri apa yang dia bikin kata-kata percaya, dia yang bikin pemikiran itu, dia sendiri yang memahami, yang mengartikan hal itu. Yang berarti katanya, Allah tidak mengajarkan orang berkorban. Allah mengajarkan asal percaya dapat berkat. Itu pemahaman dia. Apa yang dia bikin statement itu, dia artikan sendiri. Tanggapan daripada ATM adalah, nah, jadi ketiga poin ini saya tanggapi hari ini. Karena yang pertama dia berbicara tentang kebanggaannya, museum-museumnya. Dia berbangga dengan gerejanya. Di tengah dia berbicara tentang karismatik, dan terakhir dia berbicara tentang moral. Oke, saya tanggapin yang di tengahnya aja, karena dia membawa karismatik adalah Kristen palsu. Itunya yang saya tanggapin. Depan dan belakang saya tidak tanggapi. Saya sudah nonton videonya 46 menit. Tanggapan saya adalah dari ATM, jika bicara gereja karismatik itu artinya keseluruhan. Padahal nyatanya tidak semua gereja karismatik mengajarkan demikian, yaitu berkat materi. Jangan pukul rata, nggak boleh. Karena yang menyebut karismatik, harusnya dia menyebutnya apa? Pendeta-pendeta yang mengajarkan tentang berkat. Nah, harusnya begitu. Jadi, jangan sebut gereja denominasi dan jangan sebut nama pendeta. Itu yang lebih beretika. Kalau nyebut gereja karismatik adalah Kristen palsu, seluruhnya kena, seluruh dunia. Kedua, jika ingin mengkritik ajaran yang salah, cukup dengan mengatakan pendeta yang mengajarkan demikian adalah Kristen palsu. Itu lebih beretika. Ketiga adalah tanggapan saya. Tudingan-tudingan negatif seperti ini yang menyeluruh sebenarnya melanggar etika moral. Ya. Tudingan-tudingan negatif seperti ini yang menyeluruh ini sebenarnya melanggar etika moral. Kalau mau bicara tentang akhlak mulia. Melanggar apa? Ajining diri soko latih. Harga diri seseorang dinilai dari latihnya, lidahnya, dari perkataannya. Itu sudah melanggar.
Kita di ATM itu saking mau belajar tentang etika moral, saking mau belajar toto kromo, saking mau belajarnya akhlak mulia, saking mau belajarnya budi terluhur, sampai kita harus mempelajari tentang kejawen, mempelajari tentang Konfusius, kita harus belajar tentang Buddhis, kita harus mempelajari tentang Tao Te Ching. Kita harus mempelajari semuanya, apa yang pernah menjadi perenungan manusia. Kita ATM adalah orang yang free thinker. Nah, dengar ya. Kita nih ATM adalah gereja yang free thinker. Apa free thinker itu? Free thinker. Pemikir bebas. Free kan? Free thinker. Cuma free thinker ATM dibatasi oleh namanya firman Tuhan Alkitab dan suara hati nurani. Itu kita dibatasi itu. Karena segala sesuatu tidak ada yang sebebas-bebasnya. Kita free thinker, memang pemikir bebas, makanya bisa transcendent, bisa out of the box, keluar dari kotak. Tapi kita tetap dibatasi yang namanya firman Tuhan Alkitab dan suara hati nurani. Dua nih, dikunci oleh ini. Keluar ini kita jadi liar ntar, Bu. Kalau keluar ini liar, kemana? Udah nggak ikut aturan lagi, nggak boleh, nggak. Itu melanggar. Ya, jadi secara akhlak mulianya kejawen itu melanggar ajining diri sokolate. Harga diri seseorang dinilai dari perkataannya. Jadi perkataanmu itu melanggar namanya etika moral. Sebenarnya orang-orang yang berkata-kata yang seperti ini, seperti tinggi hati, seperti merasa paling benar, itu sebenarnya ya, Jack Ma itu pernah berkata, coba di fotokopi itu ada gambar Jack Ma nggak? Itu yang di itu, coba lihat, Tori, bawa ke sini. Ada gambar enggak di situ? Di semuanya itu ada nggak gambar Jack Ma? Ada nggak gambar Jack Ma? Nggak ada ya? Apa saya nggak bawa? Ada nggak? Nggak ada gambar Jack Ma. Nggak ada ya? Oh ya udah, nggak apa-apa. Berarti ketinggalan saya di rumah. Tahu nggak Jack Ma itu? Jack Ma itu adalah pemilik dari Alibaba Group. Perusahaan Alibaba Group. Jack Ma. Dari ya. Jack Ma pernah berkata seperti ini. Ketika kamu miskin, belum sukses, semua kata-kata bijakmu terdengar seperti kentut. Tetapi ketika kamu kaya dan sukses, kentutmu terdengar sangat bijak dan menginspirasi. Nangkap? Ya, jadi orang kalau sudah di puncak, ngomong apa juga terdengar bijak. Tapi kita harus belajar, walaupun kita kecil, nanti besar, harus tetap bijak. Jangan kita ini kalau sudah di atas, kentut kita itu terdengar bijak. Kalau lagi miskin, seperti kata-kata bijakmu seperti kentut. Jadi nggak didengar orang. Jadi makanya kenapa orang kayaknya mendengar orang yang sukses, orang kaya tuh, oh, kata-katanya bijak. Oh, bagi ATM nggak bisa. Kalau bicara tentang integritas, saya berani menanggapi karena saya yakin dengan seyakin-yakin diri bahwa ATM adalah orang-orang yang berintegritas. Ya bilang ya, tidak bilang tidak. Walaupun kecil, walau nanti besar, tetap akan seperti itu. Nah, saya udah sanggup mau menanggapi hal ini. Tanggapan ATM ada lagi. Kristen palsu atau tidak palsu menurut penilaian siapa? Kristen itu palsu atau tidak menurut penilaian siapa sih sebenarnya? Oke. Reform itu menurut Katolik itu Kristen palsu. Reform itu menurut Katolik itu Kristen palsu. Kita Kristen di luar gereja Ortodoks dan Katolik itu Kristen palsu anggapan mereka. Jawaban kita sudah pernah jawab. Ajarin. Gereja Ortodoks berasal dari hierarki apostolik yaitu Andreas. Gereja Katolik berasal dari hierarki apostolik dari Petrus, turun-temurun. Murid terus syariat. Terus Anda tiba-tiba nongol gereja Reform, datang dari mana Anda? Artinya, sesama ada kepalsuan, jangan saling mendahului. Selesai. Janganlah begitu. Bilang, Kristen karismatik adalah Kristen palsu. Loh, sama-sama ada kepalsuan kok. Kenapa harus saling mendahului? Itu tidak bijaksana.
Sama orang palsu, Pak. Saling mendahului. Itu aja bilang, Kristen palsu udah pandangan dari mana gitu. Oh, kritis. Kita sanggup untuk sedikit orang bicara salah, sedikit orang berpikir salah, sedikit orang apa? Mempertimbangkan salah, sedikit orang salah berperilaku, kita tanggapi itu. Sedikit sekali. Emang itu udah emang dari karakter dari ATM. Dikit, emang nggak boleh. Dikit itu adalah suatu kehilafan. Kan nggak boleh hilaf. Belajar menjadi Doto Solo masih ada hilafnya, berarti ada salahnya tuh. Nggak boleh ya, memang harus begitu. Kita dari dulu memang targetnya seperti itu, harus menghilangkan namanya kehilafan. Sesama gereja palsu jangan saling mendahului. Menurut Reform, kepalsuan karismatik ada pada berkat-berkat materi. Jadi penilaian dari Reform, ya, kepalsuan gereja karismatik ada pada berkat-berkat materi. Oh begitu ya? Saya tanggapi. Menurut karismatik, kepalsuan Reform ada pada doktrin sekali selamat tetap selamat dan doktrin ketetapan Allah, yaitu reprobasi. Apa itu reprobasi? Reprobasi adalah penolakan Allah yang kekal atas semua orang berdosa lainnya. Allah memilih untuk tidak menyelamatkan mereka, melainkan untuk menghukum mereka. Reprobasi adalah doktrin Agustinian Reform bahwa Tuhan telah menetapkan sejak kekal, satu, untuk menahan diri dari memberikan kasih karunia yang menyelamatkan kepada individu tertentu. Dua, untuk menghakimi mereka menurut standar keadilan ilahi. Jadi secara kekal, dari kekalan belum lahir, orang sudah ditentukan. Ini neraka, ini sorga. Jika tetap selamat, anggap doktrin ini adalah tetap selamat. Nah, anggap oke, sekali selamat tetap selamat menurut Reform. Jika tetap selamat, mengapa takut akan adanya penyesatan? Kan tetap selamat. Mau biarin aja pendeta mau palsu kek, mau sesat, tenang aja. Sekali yang sudah dipilih selamat tetap selamat. Ngapain takut? Mengapa harus memalsu-palsukan, mensesat-sesatkan? Biarin aja orang selamat tetap selamat, yang lain tetap masuk neraka kok. Untuk apa? Ternyata apa yang diyakini Reform tidak sesuai perilaku dalam prakteknya. Ada ajaran yang tidak sesuai dengan mereka, mereka langsung mengkonter dan menyatakan sesat. Itu artinya apa? Munafik. Kalau Anda yakin selamat tetap selamat, biarkan aja orang mau ngajar apapun. Orang tetap selamat kok. Nggak pengaruh kok. Alkitab tidak pernah mengajarkan sekali selamat tetap selamat. Nah ini nih sebenarnya sudah pernah dikritik sedikit oleh pendeta Henny Christianus. Dia mengatakan bahwa teori Calvinis itu salah. Saya sudah tanggapi, saya sudah bikin konten secara pribadi. Itu pernah ditanggapi oleh Henny Christianus beberapa 2 minggu yang lalu. Nah, sekarang saya mau menguatkan saja. Alkitab tidak pernah mengajarkan sekali selamat tetap selamat. Karena Matius 24:24, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Orang pilihan aja mau disesatkan. Bagaimana bisa selamat kalau kita tersesat? Banyak kok yang pendeta yang pindah kok. Jangankan jemaat awam, pendeta yang jadi mualaf aja banyak. Artinya orang pilihan tetap selamat, kenapa dia bisa kabur? Oh nanti dia punya argumen sendiri. Saya jelaskan dan saya counter. Nih, itu masalah murtad tadi ya. Ibrani 6:4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan mereka yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Wah, semuanya udah pernah terima nih. Ini orang pilihan pasti. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi mereka sendiri dan menghinanya di muka umum. Jadi pernah menerima orang pilihan, tapi ternyata udah terima karunia juga.
ternyata murtad lagi. Ini Ibrani 6:7 nanti saya jelaskan. Saya loncat di bawahnya aja. Kalau ditanya mengapa orang bisa murtad, ya. Kalau ditanya mengapa orang bisa murtad, Reform selalu menjawab seperti ini. Oh, itu bukan orang pilihan sejak awalnya. Kenapa dia murtad? Oh, gampang jawabnya, ngelesnya. Itu memang dari kekekalan, bukan orang pilihan. Artinya, jika dipilih, lalu murtad, artinya tidak dipilih. Oh gitu. Dipilih, lalu pindah, haluan, artinya tidak dipilih. Ngelesnya enak juga ya. Oh ya. Reformasi ini juga berhubungan dengan Firaun yang dikeraskan hatinya. Kalau ditanya, kenapa Firaun hatinya dikeraskan? Reform menjawab, karena tidak dilembutkan. Kenapa Firaun hatinya dikeraskan? Oh, tidak. Kenapa dikeraskan? Karena tidak dilembutkan. Jadi berlawanan. Berlawanan ya, ngerti? Kenapa murtad? Berlawanan. Oh, karena tidak dipilih. Selalu jawabnya tuh berlawanan. Kenapa Firaun hatinya dikeraskan? Karena tidak dilembutkan. Oh gitu ya. Enak jawabnya ya. Oh gitu. Kalau ditanya lagi, mengapa air ini dingin? Jawabnya apa? Karena tidak dipanaskan. Kenapa paku ini bengkok? Karena tidak diluruskan. IQ gorila 78 argumen model gitu. Kenapa Pak Andes hitam? Karena tidak diputihkan. Kenapa saya putih? Karena tidak dihitamkan. Kenapa kipas angin muter? Karena tidak dihentikan. Argumen anak-anak Anda. Maka saya bilang, sesama ada kepalsuan, jangan saling bilang Kristen palsu. Jangan saling mendahului. Kalau mau cari sama-sama salahnya, saya juga bisa cari salahnya Anda. Kenapa keyboard ini hitam? Karena tidak dicat putih. Kenapa kipas angin putih? Karena tidak dicat hitam. Argumen anak-anak, Pak. Anak SD juga bisa jawab seperti itu. Kenapa ini warnanya kuning? Karena tidak diputihkan. Kenapa tidak diputihkan? Karena tidak dikuningkan. Dia nggak jadi emas, Bang. Kenapa langit itu biru? Karena tidak dihitamkan. Kenapa langit kalau lewat dari bintang-bintang hitam? Ya karena Tuhan tidak membirukan. Itu memang ada argumen anak menurut saya. Pemahaman yang benar nih tentang murtad, tentang Firaun ya. Firaun itu hatinya tidak dijamah Tuhan, dibiarkan bertumbuh dan berjalan sesuai kodratnya secara alami. Hati manusia secara alami akan bertumbuh keras hati, sulit diberitahu dan sulit diingatkan. Itu baru argumen orang dewasa. Artinya kenapa hati Firaun dikeraskan? Karena jawabannya, argumennya, karena Tuhan tidak menjamahnya. Adakah seorang manusia yang kalau hatinya dijamah terus jadi keras? Tidak ada. Ada lagunya kalau nggak salah Pak Niko. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat menjadi apa? Allah ya, Bapa lembutkan hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Orang yang dijamah Tuhan, yang dilembutkan hatinya, dia akan mengasihi Tuhan. Firaun kenapa nggak dikeraskan? Karena Tuhan tidak mau menjamah. Biarin aja dia model seperti itu. Memang dia lahirnya dia bertumbuh seperti itu, didikan orang tuanya, didikan orang Mesir, biarin aja. Manusia memang kalau tidak dijamah Tuhan memang seperti itu. Ya kan begitu, ngeyel ya. Dibiarin aja. Nah, Firaun dengan free will-nya, dengan kehendak bebasnya, mengeraskan hatinya dengan cara menolak Tuhan. Jadi itu free will-nya dia. Bukan ke Tuhan, nih gue kerasin hati lu supaya lu gak nolak gue. Karena lu gue tetapin masuk neraka. Enggak begitu. Argumennya anak-anak. Kenapa tidak dikeraskan? Karena tidak dilembutkan. Anak SD juga bisa. Nggak usah sekolah S3 sama teolog. Begitu jawaban. Oke. Reprobasi berhubungan juga dengan Yudas Iskariot. Mereka menganggap Yudas sudah ditetapkan binasa. Jadi menurut Reform,
Yudas itu kenapa sampai binasa? Karena sudah ditetapkan, ditentukan untuk binasa. Tanggapan saya sekarang sebagai gereja Aten. Orang yang berpikir bahwa Yudas sudah ditentukan untuk binasa adalah ciri daripada gereja Kristen palsu. Kenapa? Karena minimal 5 kali Tuhan Yesus sudah mengingatkan Yudas. Saya sudah khotbah ya? Minimal 5 kali Tuhan sudah mengingatkan Yudas. Yang paling berkesan dan yang paling telak adalah di Matius 26:24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, bukan aku ya Rabi, kata Yesus, engkau telah mengatakannya. Telah langsung kan? Itu lagi dingehin itu. Tapi enggak nge. Jadi minimal 5 kali. Bukan artinya Yudas itu ditentukan binasa. Tuhan Yesus sudah berusaha 5 kali minimum. Tapi yang paling telak ini nih. Engkau telah mengatakan. Artinya bukan ditentukan binasa. Atas free will-nya, dia memilih jalan hidupnya. Kita yang di sini kalau nggak mau ikut visi Aten kan free will Anda. Maksud Tuhan tentukan masuk surga neraka. Saya nggak mau ikut ATM lagi. Kan free will. Apa saya itu bisa memaksa Anda untuk ikut? Saya kan enggak. Nah, lalu mungkin akan berargumen jadi Yohanes 17:12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah tertulis dalam kitab suci. Saya perbaiki. Kata ditentukan tidak ada. Itu terjemahan ilahi. Dalam bahasa aslinya tidak ada. Kita pakai terjemahan ILT. Ketika aku ada bersama mereka di dunia ini, aku senantiasa memelihara mereka dalam namamu, yaitu mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaganya dan tidak seorang pun dari antara mereka yang binasa, kecuali anak kebinasaan itu, supaya kitab suci dapat digenapi. Ada kata ditentukan? Ada. Orang itu sudah free will-nya manusia kok. Sekarang tanggapan ATM. Apa yang dimaksud dengan sesuai dengan kitab suci? Pertama, kitab suci hanya menuliskan apa yang sudah diketahui oleh Allah. Lengkap? Jadi ditulis bahwa nanti ada yang mengkhianatiku, memberontak di kitab perjanjian Taurat. Itu Tuhan tidak menentukan. Apa yang Tuhan tahu ditulis dulu. Hanya nulis. Nanti kita lihat menjalaninya. Kedua, walau Allah sudah mengetahui segala sesuatu, Allah tetap memberikan kesempatan seseorang untuk hidup dan melakoni hidupnya. Agar nyata bahwa jika seseorang dihukum dan binasa adalah merupakan keputusan manusia, bukan ketetapan Allah. Nangkap? Jadi Tuhan ini kan maha tahu. Sebelum engkau lahir, kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Dunianya aja belum ada, apalagi manusia. Tuhan sudah tahu bahwa Yudas Iskariot ini akan melawan saya, memberontak dan murtad. Sudah tulis Alkitab. Namanya jangan sebut, tulis saja. Nah, untuk membuktikan bahwa apa yang menjadi penglihatan Tuhan, apa yang menjadi pengetahuan Tuhan itu ada satu kebenaran, lalu orangnya diberi kesempatan lahir dan melakoni hidupnya. Jadi nanti di pengadilan fungsinya adalah Tuhan tidak dapat dipersalahkan. Saya sudah bikin kamu lahir, kamu sudah lakoni hidupmu, kamulah pilih sekarang. Sekarang saya, waktu engkau bertemu aku sudah pilih engkau untuk menjadi dalam 12 murid ini. Sekarang kau lakonilah hidupmu dengan free willmu. Jadi tidak ada namanya Yudas itu ditetapkan, reprobasi, ditentukan, tidak ada. Itu feelnya kita. Jadi Tuhan hanya nih, kita memang beda sendiri. Tuhan itu memberikan anugerahnya. Kita dipilih
dijamah. Terus kita, ya Tuhan saya mau berjalan. Oke? Waktu kita berjalan, Tuhan lepas tangan nggak? Enggak. Diberi hidayah atau taufik, dipermudah jalan-jalan hidupnya untuk kita melakukan kehendak. Diberikan rema terbaru, diberikan Alkitab sebagai petunjuk guidance book of life. Dibantu dengan Roh Kudus, penghiburan, kekuatan. Kita nih secara manusia sebenarnya jalan visi apa yang udah babak belur. Karena bukan karena iman dan Tuhan membantu kita. Ini kayaknya bisa berhenti kita. Jujuran. Oh, saya yang teler, cek ke klinik. Pusing mikirin hidup saya. Ya kan? Makanya itu dibantu oleh Tuhan. Tuhan nggak lepas tangan. Ya, jadi, tapi seandainya saya mau berhenti besok, bisa nggak? Bisa. Itu free will saya kok. Jadi nggak ada penentuan dari Tuhan. Oh, saya sudah dipilih, Tuhan, oke, jalani dan lakoni hidupmu. Oke. Tanggapan ATM masalah. Nah, sekarang yang ketiga. Tanggapan ATM masalah uang lancar dan sukses. Jadi dia bilang, percaya saja maka dapat uang lancar dan sukses. Lalu sebenarnya kita renungkan kembali. Lalu apa yang dinamakan berkat itu? Apa yang dinamakan berkat sebenarnya? Uang adalah berkat, setuju? Kesehatan adalah berkat, setuju? Damai sejahtera adalah berkat? Hikmat kebijaksanaan adalah berkat? Pengetahuan adalah berkat? Keselamatan adalah berkat? Karunia roh juga berkat nggak? Karena setiap orang itu beriman sesuai dengan pengetahuannya. Masalah percaya saja, dapat berkat uang, dapat kesehatan, dapat lancar. Jawaban saya itu masalah ranah iman. Orang akan beriman sesuai dengan pengetahuannya. Salah nggak kalau orang beriman dapat uang? Nggak salah. Salahnya di mana? Saya sudah bilang yang paling sulit adalah suuzon. Jadi segala sesuatu dipandang dari hal-hal negatif. Saya udah ulang, baru ngomong loh kayaknya minggu kemarin saya. Karena setiap orang beriman sesuai pengetahuannya. Saya cepat aja ya. Yohanes 10:10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini gimana nih? Supaya mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ini tentang berkat nggak? Tentang kelimpahan? Menurut Anda? Kalau kurang yakin, saya buka bahasa Yunani. Hidup itu dari kata zoai. Hidup dari kata zoai yang artinya adalah kehidupan baik secara fisik saat ini maupun spiritual di masa depan. Jadi hidup secara fisik dan secara rohani di masa depan. Hidup fisik saat ini, kehidupan spiritual di masa depan. Jadi dua arti ya, baik fisik dan rohani. Itu zoai, artinya hidup. Aku datang untuk mempunyai hidup tuh, mempunyai hidup, mempunyai zoai. Kelimpahan itu dari kata perisos, bahasa Yunaninya. Artinya adalah berlimpah dalam kuantitas dan unggul dalam kualitas. Kuantitas itu apa? Bertambah nggak berkatnya? Kuantitas kan. Kalau kualitas berhubungan dengan apa? Kualitas. Spiritual. Rohani. Jadi, kalau mau ngomong gampang nggak? Supaya aku datang, mereka mempunyai zoai, mempunyai hidup secara fisik saat ini, maupun spiritual di masa depan, yang berlimpah dalam kuantitas dan unggul dalam kualitas. Jadi kalau orang itu beriman, percaya dengan Tuhan, bahwa apa yang buntu, Tuhan bikin lancar. Nggak salah menurut saya. Karena apa? Orang beriman sesuai dengan pengetahuan. Ada lagi ayat pendukungnya Filipi 4:19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ada lagi Efesus 4:7. Tetapi kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi semua orang nggak dibikin kayanya sama. Sesuai ukuran Kristus dan kemuliaannya.
Kayaknya segini, kayaknya segini, kayaknya segini, kayaknya segini. Enggak. Itu ukurannya tuh. Kita boleh nggak beriman minta berkat? Boleh. Jadi kalau Reform mengatakan mereka percaya dapat berkat, mereka percaya dapat lancar, mereka percaya dapat sukses, menurutnya nggak ada yang salah. Salahnya di mana? 2 Korintus 8:9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Gimana cara memahami ini? Coba tanya Reform. Ayat ini cara ngartinya gimana? Yesus yang kaya jadi miskin, supaya kamu yang miskin jadi kaya. Gimana cara mengartikan? Yesus yang kaya dari surga turun jadi miskin, lahir di kandang domba, supaya kamu yang miskin menjadi kaya. Anda mau ngartiin secara rohani apa secara fisik? Kalau dibilang secara spiritual, rohani, Yesus yang kaya rohani menjadi miskin rohani, bener nggak? Salah, salah, salah. Nah, kan Anda mau mengartinya secara rohani apa secara fisik? Yesus yang secara rohani kaya, miskin jadi secara rohani. Salah. Yang tepat, Yesus yang kaya secara materi, miskin secara materi. Itu yang tepat. Karena dia lahir di kandang domba. Supaya kita yang tadinya miskin menjadi kaya. Bisa diartiin dua nih. Kita tadinya miskin rohani menjadi kaya rohani. Benar? Bisa juga diartikan tadinya miskin secara materi menjadi kaya secara materi. Tapi kalau diartikan secara rohani, kita yang miskin rohani menjadi kaya rohani. Kalau dipotong di sini benar, tapi jadi nggak nyambung dengan sebelumnya. Yesus yang kaya rohani menjadi miskin rohani, supaya kamu yang miskin jasmani menjadi kaya rohani. Jasmani nggak nyambung, nyambung nggak deh? Tadinya ngomong rohani, tiba-tiba ya, nyambung. Yesus yang kaya jasmani, tadi ngomong materi, jadi miskin secara materi. Supaya kamu yang miskin rohani menjadi kaya rohani. Nyambung nggak? Apa hubungannya dengan Yesus kaya secara materi, terus miskin secara rohani, supaya kita jadi kaya rohani? Kok yang ini urusannya dengan jasmani, yang ini urusannya dengan rohani? Kan nggak nyambung, Mbak. Kalau mau sama-sama jasmani, sama-sama rohani. Contoh, Yesus yang kaya rohani, jadi miskin rohani, supaya kita yang miskin rohani menjadi kaya rohani. Harusnya seperti itu, tapi salahnya di Yesusnya. Yesus yang salah. Manusia benar, miskin rohani jadi kaya rohani. Yesusnya jadi salah. Kaya rohani, miskin rohani, salah. Dia nggak berubah. Spiritual tetap tingkat tinggi dia, ya kan? Tapi yang benar pasti nggak ada jalan lain perenungannya nih. Yesus yang kaya secara materi, miskin menjadi materi, supaya kita yang miskin materi menjadi kaya secara materi. Itu benar. Materi nyambungnya ke materi. Kalau rohani campur mati nggak nyambung. Kok apa? Yesus kok kaya rohani, kitanya mana miskin materi? Kok nggak nyambung? Apa hubungannya ya materi sama rohani? Jadi kalau mau rohani, materi. Kalau materi. Jadi nggak ada jalan. Jalan satu-satunya. Kita percaya ayatnya mengatakan bahwa Yesus yang tadinya kaya secara materi, dia miskin menjadi materi, supaya kita yang miskin materi ini menjadi kaya secara materi. Api ukurannya Kristus. Tidak sama rata. Oke, terus. Yohanes 1:8. Saya sudah bilang, orang beriman sesuai dengan pengetahuannya. Yohanes 1:8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuh, renungan firman Tuhan. Supaya engkau berhasil dan beruntung. Jadi kalau orang beriman mentaati firman Tuhan, dia berhasil dan beruntung. Itu meliputi semua tentang materi. Jadi saya menjawab anggapan dari Rivo.
Orang percaya jadi lancar, orang percaya jadi berhasil, orang percaya dapat uang. Itu iman dia. Mengapa dipandang secara negatif? Tidak ada yang salah menurut saya. Tanggapan ATM yang terakhir. Dia bilang apa? Dengan mengajarkan percaya dapat berkat, percaya dapat lancar, percaya dapat sukses, mereka mengajarkan manusia percaya dapat uang. Itu artinya Allah tidak mengajarkan orang berkorban. Oh, Allah hanya mengajarkan percaya saja dapat berkat, dapat materi. Jadi arti dari perkataan percaya dapat uang, percaya dapat lancar, percaya dapat sukses, artinya Allah tidak mengajarkan orang lain berkorban. Itu kata sopo. Itu namanya apa? Berburuk sangka. Dari orang dia berpikir, reform berpikir, kalau orang mengimani percaya dapat sukses, itu artinya Allah tidak mengajarkan orang itu berkorban. Kata siapa? Apakah ada orang karismatik yang mengatakan demikian, bahwa Allah tidak pernah mengajarkan orang berkorban? Itu namanya berburuk sangka. Engkau yang bikin statement sendiri, engkau sendiri yang berburuk sangka, engkau sendiri yang berpikir negatif, engkau sendiri yang beruzon. Ada orang karismatik bilang nggak perlu berkorban. Nggak ada. Boleh cek gereja karismatik. Itu namanya suzon. Oke, terakhir nih. Ada mbak terakhir. Pas kan 30 menit. Apakah pasti benar jika orang percaya dapat uang, percaya dapat lancar, percaya dapat sukses, itu berarti Allah tidak mengajarkan berkorban? Itu suuzon namanya. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Itu Matius 9:4. Matius 9:4 berbunyi seperti ini. Tetapi Yesus mengatur pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Itu dilarang. Memikirkan hal-hal yang jahat, memikir hal-hal yang buruk, memikir hal-hal yang negatif dalam hati, itu dilarang oleh Tuhan. Kita tidak boleh mengkirakan, percaya dapat sukses, percaya dapat lancar. Oh, artinya dia ini Allah tidak mengajarkan berkorban. Itu kata siapa? Siapa yang berburuk sangka seperti itu? Siapa yang berpikir negatif seperti itu? Boleh cek di gereja karismatik. Siapa yang pernah berpikir seperti itu? Di dalam Alkitab terakhir, ada 2 yang mengenai kata korban. Terakhir nih, ada 2 perkara kita temukan dalam kitab suci masalah berkorban. 1, masalah korban ya, kan kadang mengajarkan tidak mau berkorban kan? Lihat, dengar. Ibrani 13:15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ya, korban yang pertama lah korban syukur. Ucapan kita adalah memuliakan Allah. Balik lagi saya bilang, ajining diri, soko latih. Harga diri seseorang itu dinilai dari latihnya, dari lidahnya, dari perkataan. Dengan kita suka seuzon, dengan kita suka berpikir negatif, dengan kita suka berburuk sangka, perkataan kita tidak memuliakan Tuhan. Kita berkata kasar, tidak bertotokromo, tidak beretika, itu tidak memuliakan Tuhan. Artinya belum ada pengorbanan syukur dalam diri orang itu. Korban syukurnya perkataannya bagus kok. Oke, yang kedua, kata korbannya ada 2, cuma itu 2 ini dong. Saya sudah cari ketemu dan 2 ini yang saya dapat. Termasuk pujian penyembahan loh. Lagunya gimana? Kalau nggak salah. Ku berkorban puji. Ada yang ada korbannya. Ada korban gitu. Yang naikkan korban syukur tempat dusmu. Itu kan termasuk ucapan kan, nyanyi itu ucapan. Suuzon itu ucapan. Berburuk sangka itu ucapan. Kalau lu diem, orang tahu nggak? Nggak tahu. Baik lagi ingetin nih. Sama kita orang-orang saya channel, saya belajar terus. Anjining diri sokolate. Harus pertahankan itu. Harga diri kita dari ucapan kita. Oke. Yang kedua yang saya temukan tentang korban. Ibrani 13:16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah.
Perbuatan baik adalah korban bukan? Orang karismatik banyak bantu? Iya. Kita membantu untuk membangun gereja itu korban nggak? Perbuatan baik. Janganlah kamu lupa berbuat baik, memberi bantuan. Mau saudara-saudara seiman, mau saudara bukan seiman, membangun gedung gereja, korban. Jadi tidak pernah orang karismatik mengajarkan dengan percaya dapat berkat, percaya dapat lancar, percaya dapat uang, itu alat mengajarkan tidak mau berkorban. Ayatnya ada kok. Jangan lupa berbuat baik. Itulah korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Yang terakhir adalah reform itu selalu namanya anti basaro. Ini yang paling telak ini. Reform itu paling anti dengan basaro. Dia mempertanyakan. Argumen saya cuma pendek aja nih. Tutup. Reform selalu mengatakan gereja karismatik adalah basaronya palsu. Tanggapan saya lihat. Kalau seseorang mengatakan palsu, artinya dia mengerti yang aslinya seperti apa. Tunjukkan gereja reform kepada karismatik aslinya seperti apa. Ini Bank Indonesia yang pencetak uang. Oke? Direktur utamanya turun tangan. Dia mengatakan, Pak, ini uang 100.000 palsu, Pak. Bank Indonesia direkturnya tahu nggak yang aslinya seperti apa? Dia akan tunjukkan aslinya seperti ini, Pak. Kasar, lihat ada 3 dimensi segala macam dia bisa terangkan. Artinya seseorang kalau menghakimi bahwa ini palsu, dia bisa menunjukkan aslinya. Saya tantang gereja reform. Kalau Anda mengatakan gereja karismatik itu basar palsu, tunjukkan yang aslinya seperti apa. Ada kan? Kalau cuma palsu, asli gimana? Nggak tahu. Apa bedanya dengan saudara tiri kita yang mengatakan, oh itu Injil palsu, itu kitabnya sudah palsu. Saya mau tanya, kitab aslinya seperti apa? Kalau kita selalu bilang itu Injil kita itu palsu, sudah diroba-roba. Saya mau tanya, sama itu kan argumennya sama. Coba tunjukin aslinya. Kaum reform selalu berdebat dengan kaum kedar. Saudara kita, orang kaum kedar mengatakan, oh Injil sudah dipalsukan, oh Taurat sudah dipalsukan, kitabnya orang Kristen sudah dipalsukan. Selalu Anda berargumen, mana tunjukkan aslinya. Memang kaum kita tidak sampai sekarang tidak bisa menunjukkan Injil yang asli itu seperti apa. Kan argumennya sama. Anda mempertanyakan palsu, mana aslinya. Saya juga orang karismatik menyatakan, kalau Anda orang reform mengatakan bahasa roh yang karismatik itu palsu, mana aslinya? Itu kan namanya konsekuensi logis, Pak. Kalau Anda mau bilang ini palsu, Anda kan pasti ngerti itu aslinya. Ini kuningan, ini emas. Kalau tukang emas bisa membuktikannya nggak? Iya. Ini sah. Ya, saya kan pernah ke tukang emas di Jakarta. Saya jual emas, dapat hadiah lah waktu kondangan, saya kawin dapat emas. Saya bawa ke tukang emas, mau tak jual. Karena sudah kepepet, biasa. Bawa ke Jakarta, tukang emas. Kok mau jual kok emas? Ya. Lalu dia tuh digosok, di punya papan gosoknya digosok. Lalu diteteskan tuh, air raksa apa ya? Ya. Langsung hilang. Gosok lagi, emas lain gosok. Kok ini bukan emas? Kalau emas ditetesin air ini nggak hilang kok. Saya tunjukin kok ya, yang aslinya. Ya, ambil dia punya emas, tetesin. Tuh, masih ada emasnya. Kalau punya kok nih ya, tetesin. Hilang kuningnya di papan itu. Ini palsu kok, saya nggak terima. Dikasih, saya ini kadang-kadang dikasih, saya ini kawin dikasih hadiah cincin emas. Nah, cincinnya palsu loh, Pak. Capek. Tapi enggak, udah, itu masalah. Cuma saya nggak mau ceritain masalah yang palsu banget. Tapi saya ingin bilang, setiap orang mengatakan ini palsu, dia harus bisa membuktikan aslinya. Dan ngajarin saya aslinya seperti apa. Sampai orang reform, dia ada upload. Kita kan orang karismatik itu kan ada yang sedang berbahasa roh,
ada yang sedang bermazmur bahasa roh. Kan? Kalau kita penyembahan kok kayak haleluya karena pakai bahasa roh. Saya bilang itu bukan sedang berbahasa roh. Itu sedang bermazmur dalam bahasa roh. Dia nggak ngerti dia. Dapat dari mana? Itu bukan dapat dari mana. Aslinya mazmur itu bernada dengan nada padang pasir. Itu kalau Anda mau dengar, Anda nontonlah, saya bilang pendeta Bambang Nursena. Dia bisa melakukan mazmur tuh, Pak. Bisa Anda nonton YouTube-nya. Jadi misalnya Mazmur 23 bunyi gimana? Tuhan adalah itu bisa bernada. Tuhan adalah gembalaku. Nah, jadi bernada. Anda lihat ini Bambang Nursena itu pintar dia. Memang besar sono dia. Ya. Itu bernada. Kalau orang China di Tiongkok sana dia baca Mazmur, dia bernada juga. Tapi tidak bernada Israel, padang pasir. Bernada, nada Cina. Kita orang Indonesia bermazmur juga dengan, dia kebetulan bisa bahasa roh, dia bermazmur dengan nadanya orang Indonesia. Karena kita tidak bisa bermazmur dengan nada padang pasir. Itu bukan sedang berbahasa roh. Dia sedang bermazmur dalam bahasa roh. Beda. Nggak ngerti juga orang reform. Saya bilang terakhir, kalau Anda menuduh bahasa roh itu palsu, tunjukkan aslinya. Gampang kok argumennya. Oke? Tuhan Yesus memberkati dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu telah selesai ya Tuhan. Kiranya Tuhan menaungi kami, memberikan hikmat makrifat tentang kebijaksanaan dan pengetahuan Tuhan. Mari Tuhan jadikan kami orang bijaksana, supaya setiap perkataan kami ajin diri sokolate. Perkataan kita adalah nilai dari kami Tuhan. Kiranya Tuhan kami semakin tua, semakin bijaksana. Semakin tua umur kami menghilangkan namanya kekolotan, keegoisan, kesombongan dan tinggi hati. Tidak lagi pernah mengatakan itu sesat atau itu palsu. Kami semakin bijaksana. Tuhan, berikanlah kami kebijaksanaan dan pengetahuan dan akal budi-Mu Tuhan. Supaya kami semakin rendah hati di hadapan-Mu dan di hadapan manusia. Seperti Engkau Tuhan, Engkau semakin besar dan semakin hikmat. Dikasih Allah dan manusia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.